Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mudah, sangat mudah, bagaimana kita memahami teorema Pythagoras. Pertama-tama, teorema Pythagoras ini adalah sebuah teori, sebuah dalil yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Pythagoras pada zaman dulu. Nah, teorema Pythagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku atau sebuah bangun yang ada sudut siku-sikunya. Nah, biasanya sudut siku-siku itu dituliskan ditandai ya dengan kotak seperti ini. Atau mungkin di tempat lain kita menuliskannya seperti huruf L. Contohnya misalnya ada sebuah segitiga seperti ini misalnya. Misalkan kemudian dia menuliskan tandanya seperti ini. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah segitiga siku-siku yang karena dia ada satu buah sudut atau sebuah sudut yang berbentuk sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Nah, untuk memahami teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku ini dasarnya ya. Maka kita harus mengenali dulu ketiga sisi pada segitiga ini. Yang pertama, ada sebuah sisi yang kita sebut dengan sisi hipotenusa. Sisi hipotenusa adalah sisi miring. Maaf ya. Hipotenusa. Hipotenusa ini disebut juga sebagai sisi miring. Sisi miring artinya sisi yang paling panjang. Pengertian yang sebenarnya hipotenusa adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Di sini sudut siku-siku adanya di posisi yang ini, di titik sudut A, besarnya 90 derajat. Maka hipotenusa adalah sisi yang berada di hadapannya, sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Seperti ini ya. Sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Di sini adalah sudut siku-siku, maka hipotenusanya adalah A. Jadi A adalah hipotenusa karena dia berada di hadapan sudut siku-sikunya. Kemudian dua sisi yang lain yaitu sisi B dan sisi C. Sisi B dan sisi C ini disebutnya sebagai sisi siku-sikunya. Ini disebut sebagai sisi siku-sikunya. B dan C. Ini disebut sisi siku-siku. Apa sisi siku-siku? Sisi siku-siku adalah sisi yang membentuk sudut siku-sikunya. Jadi sisi yang membentuk sudut siku-sikunya atau kita sebut dengan penyikunya. Itu adalah sisi siku-siku. Jadi kita ulangi bahwa pada sebuah segitiga ada 3 buah sisi. Yang pertama ada yang disebut dengan hipotenusa. Nah, hipotenusa ini adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Dan hipotenusa ini adalah sisi yang paling panjang. Mungkin di kita disebutnya sebagai sisi miring. Sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku, di sini kita lihat sudut siku-sikunya ada di A, maka hipotenusanya adalah yang berada di depannya yaitu A kecil ini. Kalau untuk sisi kita menuliskan dengan huruf kecil A, B, dan C-nya. Sedangkan untuk sudut kita menuliskan dengan huruf kapital A, B, dan C-nya. Kemudian sisi yang kedua ada yang disebut dengan sisi siku-siku. Nah, sisi siku-siku ini adalah sisi yang membentuk sudut siku-sikunya yaitu B dan C. Teorema Pythagoras ini bunyinya seperti ini. Kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya.
Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini kita lihat. Ada sebuah gambar nih. Katakanlah ini adalah titik A, B, dan C. Kemudian kita akan menentukan mana yang merupakan hipotenusa. Ingat, hipotenusa adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Kita lihat sudut siku-sikunya ada di sini. Berarti yang disebut dengan hipotenusa adalah yang berada di hadapannya, yaitu sisi yang ini. Nah, BC ya, BC atau A, BC atau A. Nah, ini adalah hipotenusanya. Kemudian sisi yang lain adalah sisi siku-sikunya. Sekarang kita lihat bunyi Pitagorasnya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kuadrat sisi miring. Mana sisi miring? Nah, sisi miringnya adalah A. Berarti kuadrat sisi miring adalah A kuadrat. Sama dengan, berarti kita membentuk sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti sisi siku-sikunya itu B dan C, atau misalkan ini B atau C, kita bisa bolak-balik ya. B dan C itu adalah sisi siku-sikunya. Berarti kuadrat sisi miring A kuadrat sama dengan jumlah B kuadrat ditambah C kuadrat, jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ini adalah bunyi teorema Pitagoras. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kalau misalnya kita ganti, nah, misalkan sisi miringnya adalah P, kemudian sisi yang lainnya Q dan R. Berarti rumusnya kita akan gunakan kuadrat sisi miring, maka P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi nanti tergantung di mana posisi hipotenusanya. Nah, itu adalah teorema Pitagoras. Adapun mencari sisi siku-siku yang bukan hipotenusa, berarti kita akan turunkan dari rumus ini. Berarti kalau kita mencari B kuadrat, itu hipotenusanya kita kurangi. Kalau kita mencari C kuadrat, berarti hipotenusanya kita kurangi juga. Kenapa? Karena hipotenusa adalah sisi yang paling panjang. Karena dia adalah sisi yang paling panjang, dia adalah hasil penjumlahan dari dua sisi yang lainnya. Maka kalau sisi yang lainnya itu nilainya dikurangi dari hipotenusa. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Contoh yang paling mudah dulu. Misalkan ini adalah 3 satuan. Ini adalah 4 satuan. 1, 3 satuan, 4 satuan. Di sini ada sudut siku-siku. Posisinya adalah di sini. Berarti hipotenusanya adalah yang ini. Katakanlah hipotenusanya adalah X. Berarti kalau yang ditanya adalah hipotenusa, jumlahkan. Maka X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat itu adalah 16. Sedangkan 3 kuadrat adalah 9. Maka X kuadrat ini nilainya adalah 25. Ingat, ini masih ada kuadratnya. Sehingga kalau kuadratnya kita hilangkan, tinggal X, maka kita lawankan dengan kuadrat. Lawan dari kuadrat itu adalah akar. Kalau lawan dari pangkat 2, berarti akar pangkat 2 dari 25. Nah, berarti nilai X adalah 5. Kenapa bukan min? Min juga harusnya bisa. Cuman karena ini adalah sebuah panjang, ukuran panjang, maka nilainya mutlak harus positif. Jadi satuannya adalah 5. 5 satuan maksudnya. Kalau misalkan ininya 4 cm, ininya 3 cm, maka jawabannya jadi 5 cm. Tergantung satuannya. Kita ambil contoh yang kedua. Misalkan untuk contoh yang kedua, ini adalah 7. Ini adalah 7. Ini adalah 24. Nah, kita lihat di sini mana yang merupakan hipotenusanya. Nah, hipotenusanya adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Di sini ada sudut siku-siku, berarti hipotenusanya misalkan di sini adalah Y.
Maka karena yang ditanya hipotenusa, maka Y kuadrat itu hasil penjumlahan, yaitu 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti Y kuadrat sama dengan 576. Nah, 24 kuadrat itu 24 kali 24 ya. Ditambah 49. Hasilnya adalah kalau kita jumlahkan ini menjadi 625. Berarti Y kuadrat adalah 625. Sehingga kalau Y saja berarti kita tinggal menggunakan akar dari 625. Itu nilainya adalah 25. Jadi Y sama dengan 25. Ini ya, kalau yang ditanya adalah hipotenusa. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanya bukan hipotenusa? Kita buat contoh lagi di sini. Misalnya ada sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, misalnya yang diketahui di sini adalah 13. Di sininya adalah 5. Maka yang ditanya misalkan di sini adalah B-nya berapa? Ini 5, berarti misalkan di sini adalah Z lah. Berapakah nilai Z? Nah, kita cari sekarang. Kita lihat dulu mana yang merupakan hipotenusa. Kita lihat sisi siku-siku, sudut siku-sikunya ada di sini. Berarti hipotenusa itu yang berada di hadapannya, yaitu 13. Jadi hipotenusanya adalah 13. Kenapa? Karena hipotenusa itu adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Sedangkan 5 dan Z ini adalah sisi siku-sikunya, yaitu sisi yang membentuk sudut siku-sikunya. Karena yang ditanya adalah Z bukan hipotenusa, maka kita cari. Karena yang ditanya bukan hipotenusa, maka hipotenusanya kita kurangi dengan sisi yang lain. Ingat, tapi tetap pakai kuadrat ya. Jadi Z kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 13 kali 13, 169. Kita kurangi dengan 25. 5 kuadrat itu 25. Berarti Z kuadrat adalah 144. Maka Z adalah akar dari 144. Jadi kalau yang ditanya hipotenusa, tambahkan. Kalau yang ditanya bukan hipotenusa, kurangkan. Kita ambil contoh yang selanjutnya. Misal ya, kita ambil contoh ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita balik seperti ini. Maaf ya. Misal, nah, di sini kita lihat dulu mana yang merupakan hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Karena ini adalah sudut siku-sikunya, maka hipotenusanya adalah di sini, A ya. Sedangkan sisi yang lain itu adalah sisi siku-siku. Misalkan diketahui nilai B 15 cm. Kemudian misalkan nilai A itu adalah 17 cm. Maka tentukan nilai C. Berapakah nilai C? Kita lihat dulu mana yang merupakan hipotenusa. Nah, hipotenusa adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Berarti hipotenusanya adalah A. Karena bukan A yang ditanya, berarti bukan hipotenusa. Yang ditanya adalah C-nya. Maka nilai C itu kurangi. Nah, karena yang ditanya bukan hipotenusa. Kita kerjakan. A-nya nilainya adalah 17 kuadrat dikurangi B-nya adalah 15 kuadrat. Berarti C kuadrat adalah 17 kuadrat itu 289. Silahkan dikotret ya. Yang ini 225. Kalau dikurangi, C kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. Nah, sekarang kita kurangi. 9 kurangi 5 itu nilainya 4. 8 kurangi 2 nilainya 6. 2 kurangi 2, 0 ya. Berarti C kuadrat adalah 64. Maka nilai C
akar dari 64. Kuadratnya hilang, maka lawannya pakai akar. Nilainya adalah 8. Jadi nilai C-nya adalah 8 cm. Ini adalah mudah memahami teorema Pythagoras awal ya. Nah, dalam teorema Pythagoras ini juga kita akan mengenal istilahnya adalah triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras ini adalah 3 bilangan yang jika kita masukkan dalil Pythagorasnya itu akan berlaku Pythagoras itu. Misalkan kita sudah di awal nih ya. Di awal misalnya nih 3 4 5. Nah, ini adalah triple Pythagoras. Kemudian misalkan yang ini adalah 7 24 25. Ini juga triple Pythagoras. Kemudian misalkan 5 12 13, ini juga triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan yang berlaku hukum atau teorema Pythagoras dan membentuk sudut siku-siku pada segitiganya. Mudahnya seperti itu ya. Misalkan tadi itu adalah 3 4 5, kemudian 5 12 13, kemudian ada 6 8 10, kemudian ada 7 24 25. Tadi itu ada 8 15 17, kemudian nanti ada 9 12 15, ada 9 40 41, nanti ada 12 16 20 dan sebagainya. Banyak sebetulnya, pokoknya itu bilangan bulat jadinya ya. Nah, tapi kita juga harus memahami bahwa ada sebuah segitiga siku-siku yang mungkin nilainya tidak bulat. Artinya panjang sisinya itu mungkin menggunakan desimal. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku misalkan di sininya adalah 9, di sininya adalah 10. Berapakah nilai yang ini? Gitu. Misalkan nilai A-nya. Nah, ini kita tetap menggunakan teorema Pythagoras. Misalnya, karena yang ditanya adalah hipotenusa, maka A kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 81 ditambah 100. Berarti A kuadrat sama dengan 181. Jadi ketika kita akarkan, nah, bilangannya itu tidak bulat. Artinya ini bukan kuadrat sempurna. Bilangan pangkat 2 yang hasilnya 181 itu tidak bulat. Jadi nanti akan menggunakan desimal. Bagaimana kita cara mencari akarnya? Sebetulnya di video sebelumnya kita sudah ya mencari akar pangkat 2 dengan cara ngotret tanpa kalkulator. Nah, ini juga bisa dilakukan ketika bilangannya tidak bulat. Maksudnya hasilnya. Contoh kita buat saja ya. Akar 181. Kita pisahkan 2 angka dari belakang. Kemudian akar dari 1 itu 1 kali 1 nilainya adalah 1. Kita kurangi. Turunnya 2 angka sekaligus ya. Berarti turunnya jadinya adalah 81. Kemudian 1 dan 1 ini kita tambahkan. Kalau ditambahkan jadi 2. 20 berapa kali berapa hasilnya 81. Tapi bilangan titik-titiknya itu harus sama. Misalkan 21 kali 1, 22 kali 2, 23 kali 3, 24 kali 4. Nah ternyata di antara 23 kali 3 itu nilainya adalah 69. 24 kali 4 itu nilainya adalah 96. Di sini nggak ada yang pas gitu ya. Jadi ini memang harus sama. Sehingga kalau tidak ada yang pas kita ambil yang lebih kecilnya. 23 kali 3 itu 69. Kita kurangi. Hasilnya adalah 11 kurangi 9 nilainya 2. Ini tinggal 7 kurangi 6 nilainya 1. Pinjam nih. Seperti kita membagi kurung. Pinjam 20. Langsung 2 ya. Kalau bagi kurung itu pinjamnya 1. Nah ketika ini pinjam, maka kita buat dulu jawabannya biar lebih gampang. Jawabannya itu adalah yang sama. 1, 3, 13. Nah, ketika pinjam ini berarti 13 sekian.
Kemudian yang ini kita tambahkan lagi 23 tambah 3. Nilainya adalah 26 titik-titik kali titik-titik, hasilnya 1200. Nah, kita cari bilangan yang sama lagi yang mendekati. Kita ambil contoh ya, misalkan 264 kali 4 itu 16 buah 1. 4 kali 6 24 25. 4 kali 2 8 tambah 2 10. Mendekati ya. Coba kalau 265 kali 5. 5 kali 5 itu 25. 30 tambah 2 32. 5 kali 2 10 tambah 3 13. Nah, ternyata ini lewat. Maka kita ambil yang lebih kecilnya, yaitu berapa? 1056. Kita kurangi lagi. Karena ini isinya di sini adalah 4, berarti di sini 13,4 sekian. Nah, sebetulnya bisa kita teruskan ini ya. Nanti kita kurangi lagi, nanti ini ditambah lagi dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan bahas di trik dan tips berikutnya. Nah, untuk saat ini kita ulangi review sedikit. Jadi untuk teorema Pitagoras ini kita pahami dulu sisinya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan sisi miring atau hipotenusa, yaitu sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Jika sudut siku-sikunya di sini adalah di titik A, maka hipotenusanya adalah yang berada di depannya. Di sini berarti ya. Kemudian sisi yang lain disebutnya sisi siku-siku, sisi yang membentuk sudut siku-sikunya. Nah, Pitagoras ini rumusnya gampangnya adalah kuadrat sisi miring, berarti A kuadrat, di sini ya, A kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, berarti sisi siku-sikunya itu dikuadratkan ditambah. Seperti ini ya. Ini adalah teorema Pitagoras. Jadi kalau yang ditanya hipotenusa, tambahkan. Kalau yang ditanya bukan hipotenusa, kurangkan. Itu aja kuncinya. Dan yang harus kita pahami adalah tentukan dulu mana hipotenusanya. Itu kuncinya. Untuk mencari panjang sisi pada sebuah segitiga siku-siku dengan menggunakan Pitagoras. Oke, terima kasih. Itu saja untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.